kita makin kemari zaman makin malas baca. Makanya ulama berpikir, ini umat bukan makin rajin baca, makin waktu berjalan makin malas baca. Mereka berinisiatif buat namanya kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Itu kitab ringkasan pun sudah dibuat, masih belum mampu baca. Imam Ghazali menulis kitab judulnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, kitab fikih. Beliau tulis kitab fikih Al-Basit berjilid-jilid. Padahal di zamannya Imam Ghazali, lahir 450, wafat 505 Hijriah. Datang murid-murid bilang, wahai Imam, ini kitab fikih terlalu tebal, kami tidak kuat membacanya. Imam Ghazali akhirnya merangkum, nama kitabnya jadinya Al-Wasit, pertengahan. Tadi kalau Al-Basit luas. Sudah dirangkum juga pertengahan, sebagian murid-muridnya mengatakan, wahai Imam, ini masih terlalu tebal, terlalu banyak, kami belum mampu. Dirangkum lagi, nama kitabnya Al-Wajiz. Ketika sudah jadi ringkasan Al-Wajiz, maka di saat itu mereka sudah bisa untuk membacanya. Dan tujuannya lil hifiz, tujuan kitab ringkasan itu untuk dihafal. Tapi kalau kita ikut ulama dulu gak mampu. Itu kebanyakan kita yang hidup zaman sekarang, mau dia ustadz, mau dia habib, kalau punya kitab berjilid-jilid, itu pajangan saja. Belum tentu baca semua tuh. Ada kitab ini 19 jilid, 18 jilid, karena umur kita gak cukup. 18 jilid, 19 jilid, rata-rata pajangan. Memang ada yang baca semua, ada yang baca semua. Di antaranya Said Abdullah Al-Ghomari itu. Semua kitab yang ada, yang beliau koleksi, sampai isinya di dalam gudang. Saking banyaknya di rumah penuh dengan kitab, sampai di dalam gudang juga ada kitab. Habib Salim Asy-Syatiri juga begitu. Ada yang bertanya, dengan melihat kitab yang begitu banyak, wahai Al-Habib, ini kitab sudah pernah baca semua? Kata Habib Salim dan Said Abdullah Al-Ghomari, kamu punya pertanyaannya keliru. Harusnya kau tanya, apa ini kitab semua sudah dihafal atau belum? Bukan dibaca. Begitu mujahadanya daripada ulama-ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, di dalam mereka menuntut ilmu. Saking hebatnya juga Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, belajar di Ribat Tarim. Di sana waktu belajar bawa kasur masing-masing. Mulai awal belajar sampai lulus, mungkin 4 sampai 6 tahun, kasurnya itu belum dibuka talinya. Nanti sudah lulus baru dibuka. Itu santri dulu begitu. Santri sekarang kasurnya sampai rusak, kebanyakan tidur. Bagaimana mau sama? Jadi tidak main-main ini belajar. Yang makin susah belajarnya, makin berkah ilmunya. Ya. Makin prihatin belajarnya, makin berkah ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jilani dikisahkan, itu belajar beberapa hari tidak makan, sampai datang di satu masjid, dia lihat orang habis sholat makan. Dalam hatinya mendorong dia, saya ke sana minta saja. Tapi punya tekad, gak boleh minta-minta kepada manusia. Sudah, saya tahan rasa lapar saya. Sampai akhirnya beliau mau pingsan. Beliau mengatakan, itu kalau kasih waktu beberapa hari lagi saya meninggal. Dalam keadaan sudah terkapar, datang ada orang masuk tanya, kenal gak sama anak yang namanya Abdul Qadir? Padahal ini beliau. Dia bilang, kenal, saya kenal. Ini kamu muka pucat. Kata orang tersebut, mari makan sama-sama. Alhamdulillah. Dia bilang, kalau diajak makan saya terima, kalau minta tidak. Alhamdulillah, makan sama-sama. Ternyata sambil berbincang dengan orang tersebut, dia mengatakan, saya ini dari tempat namanya Jailan, tempat kampungnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibunya Abdul Qadir
Dia tidak tahu di depannya Abdul Qadir. Nitip uang ke saya. Ini saya datang kemari mau kasih kepada Abdul Qadir. Tapi nanti saya mau minta maaf ke Abdul Qadir sambil makan. Karena beberapa dinar dan dirham saya gunakan di tengah jalan. Karena saya kehabisan bekal. Jadi sisanya hanya sedikit nih. Dan ini saya beli makanan, itu hanya uangnya sisa sedikit. Ini akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tidak mengatakan saya Abdul Qadir. Kalau dia katakan itu makan tidak enak. Kata beliau, paman kita tuntaskan dulu makannya. Nanti saya akan sampaikan. Baik, habis makan, selesai makan, baru dia katakan, wahai paman, saya Abdul Qadir. Itu yang titip uang ibu saya, namanya Fulanah binti Fulan. Saya halalkan uang yang telah kau pakai di perjalanan itu. Sisanya masih ada paman, masih ada ini. Saya minta maaf sudah pakai gak apa-apa. Saya halalkan. Saya mau minta sisanya. Dikasih sisanya. Kata paman orang tersebut, kenapa kau buru-buru? Saya punya teman ada yang 3 hari 4 hari belum makan di pesantren. Saya buru-buru takut ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia karena tidak makan-makan. Pergilah dia di sana, dibagikan itu makanan. Dia beli makanan, dibagikan. Begitu. Bukan berarti saya suruh pesantren model begini, bukan. Salah paham lagi. Kalau model begini lari semua santri. Yang lari bukan santrinya, ustadznya juga lari. Iya. Tapi saya gambarkan bagaimana jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan kita lihat jadinya. Beliau jadi wali kutub, jadi begini-begini. Cara menilai salah kita kalau menilai begitu. Orang yang punya hikmah, man nazara ila rajuli fi bidayatih. Orang kalau lihat itu prosesnya, jangan jadinya. Bagaimana sih proses daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga beliau bisa menjadi tokoh ulama yang sangat luar biasa. Menjadi seorang aulia yang namanya disebut di belahan dunia. Bagaimana sih sehingga beliau jadi seperti itu? Kita pelajari prosesnya. Oh, tidak mudah. Ya. Beliau 40 tahun salat subuh, wudu isya. 40 tahun salat subuh, wudu isya. Nah, kita puluhan tahun salat subuh, wudu duha. Sudah duha baru salat. Kita jujur saja masing-masing kita lemah. Makanya orang zaman sekarang jangan sok-sok bandingkan. Oh, itu Imam Ghazali kurang dalam ilmu hadis. Imam Ghazali itu kurang di dalam ilmu ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ya ulama biasa saja. Lah, kamu sudah jadi orang yang su'ul adab. Kamu belajarnya setengah-setengah, tidurnya 1 hari 8 jam. Nah, mereka itu mujahadahnya tidak main-main. 40 tahun sholat subuh, wudu isya. Janabahnya setahun sekali, mandi wajib. Nah, kalau kita ini seminggu 4 kali mandi janabah. Lain, gak bisa. Jadi mereka sampai ke magom itu pakai riyadhah, pakai latihan gitu. Latihan makannya diatur, tidurnya diatur. Ya, kita kadang-kadang masuk kamar mandi kaki kanan. Mereka perhatikan hal-hal sunnah seperti itu. Ibnu Abbas pernah mengajar masuk ke masjid. Ketika sudah masuk ke masjid, tiba-tiba beliau bilang libur. Serentak ini murid-murid heran, kenapa tiba-tiba libur? Dia bilang nanti besok baru kita mulai belajar lagi. Besoknya ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa kemarin tiba-tiba libur? Kata beliau, saya masuk masjid tadi kaki kiri. Saya mau mengajar hadis Nabi, mau mengajar ilmu agama, sedangkan saya tidak mengamalkan ilmu agama tersebut. Makanya saya liburkan. Nah, hari ini saya mengajar karena tadi saya masuk pakai kaki kanan ke masjid. Jadi hal-hal semacam itu yang mereka perhatikan. Nah, kalau sudah magom seperti itu, baru barakah itu ilmu. Namanya barakatun, keberkahan di dalam ilmu.